Dari ketinggian 3371 mdpl puncak Gunung Sumbing via Banaran, We Are and Hires Adventure proudly present Si Tampan Nan Galak Gunung Sumbing. Episode Gunung Sumbing ini akan dibagi menjadi dua bagian. Part satunya tentang perjalanan kita dari Bandung sampai ke pos 3 di camping ground Puntuk Bara. Lalu part 2-nya akan ada perjalanan dari camping ground menuju summit Puncak Raja Wali. So sit down, relax, bring your snack and enjoy our journey. Selamat malam Sobat and Hires, balik lagi sama dosen pendaki. Hari ini dosen pendaki bakalan ngajakin kalian untuk packing buat pendakian ke Gunung Sumbing 3371 mdpl. Dan ini adalah barang-barang yang akan kita bawa. Udah datang Fitra Kelana. Wish, morning. Mantap, ini nih Bun, ini dari atas ke bawah baru semua. Ini nih OTD. Mayor Teddy. Asik, Mayor Teddy. Siap salah? Siap. Pak, kasihan Pak. 02. Lagi masukin barang-barang ke mobil karena kita goes to Jogja dulu ya. Oke guys, balik lagi dengan dosen pendaki. Ini kita udah di jalan, masih di Bojongsong sih, masih di Bandung. Mau OTW ke Jogja. Ini sama pertama timnya adalah. Halo. Nama. Jose. Iya, siap. Yang kedua. Halo, saya adalah Budi Jangkrik. Oke, Budi Jangkrik. 3. Fitra Kelana. Wes, mantap. Berhenti dulu di kilometer 380 sekian buat break dulu, buat snacks, Isoma lah ya. Happy Valentine to you. Happy Valentine to you. Happy Valentine to Eka. Karena ada tambahan ajar. Dia rada kecewa ternyata. Kenapa? Ternyata katanya nggak nyiapin kado Valentine. Apa itu? Sebuah senjata tradisional. Happy Valentine. Selepep. Hai guys, ini udah jam 1:30 baru sampai base campnya Banaran. Ini base campnya bagus, gede dan lagi kosong banget. Ini kurang teras sih, paling TNS. Lihat deh, tuh di mana-mana gue pakai baju batik proud. Sip. Aduh, morning guys, ini baru jam 6, gue baru bangun. Ternyata masih lihat di sebelah kiri dan kanan udah nggak ada orang. Orang-orang udah pada siap. Yaudah yuk kita siap-siap dulu ya. Nah ini salah satunya si Fitra Kelana juga tiba-tiba ya udah pada siap-siap aja gitu loh. Nah itulah. Lihat Ri. Apa? Piringnya Ri. Bagus kan guys? Ya piring mana?
Ini asbak. Ukurannya. Bola bre. Can nepi ka luhur ge. Can nepi ka luhur ya geus beula. Lihat bakalan apa aja. Jadi asbaknya gede. Kayak mah lain survival. Aduh. Terus kalau yang di luar kawasan konservasi apa ya, tiket masuk biasa, tiket masuk. Ya ini harus dibedain. Kalau di kawasan konservasi kayak Rinjani, surat izin tiket pendakian ada, simaksinya ada gitu. Tapi kalau ini mah tiket pendakian. Nah, Ini kita mulai bagi-bagi logistik. di sini berarti kan sesuai list nih. Nah di sini kita lagi ngecekin daftar peralatan logistik yang memang kita bawa. Ini udah proses pembagian ya, jadi tinggal masukin ke carrier masing-masing. Happy birthday dear Are. Liatin Ri, liatin. Ya guys ya. Oh, liatin dulu Ri. Ya, gitu. Mau cek ya? Nanti startnya dari sini pos 0. Nanti pos 0 kedai kopi 105 menit. Dari kedai kopi pos 1 80 menit. Dari pos 1 pos 2 40 menit. Pos 2 pos 3 110 menit. Pos 3 pos 4 150 menit. Nanti camp area di pos 3 ada, pos 4 ada. Nanti misalkan cuaca nggak menentu, di pos 3 nggak apa-apa, pos 4 nggak apa-apa. Enakan nanti di bawah pos 4 sini mas, sebelum Watu Ondo. Sebelum naik tebing ya? Iya, soalnya kan nggak terlalu terbuka di situ. Nanti misalkan mau ke mata air, pos 4 naik dikit. Nanti ada simpangan, ambil kanan ya. Kanan sini, turun. Misalkan sini nggak ada, tunggungan kedua mas. Tunggungan kedua. Iya. Nanti bolak-balik 30 menit mas. Bolak-balik 30 menit. Iya. Nanti dari pos 4 skor Banjaran 15 menit, skor Banjaran makam 30 menit, makam itu skor Wedi ya, sawah. Nanti dari skor Wedi makam puncak 30 menit. Nanti tergantung masnya mau ngambil Sejati apa Raja Wali. Nanti misalkan kalau ke Sejati di skor Banjaran ada simpangan, tinggal ngiri turun. Oh, turun dulu. Ya, kalau yang Raja Wali nganan dikit naik. Langsung naik ya? Ya, Dari makam itu ya. ya. Nanti misalkan yang kanan puncak Batu Singa itu, puncak Buntu. Ya. Terus Ini kemudian pendakiannya 20 sama apa ya? Tiket pendakian Gunung Sumbing 8.000. Jadi totalnya semua Berapa Bet? 335 untuk 5 orang. ya. katanya di bawah. Kita dapet ini ya. Kita pendaki. Eits. Mas, makasih ya Mas. Nah ini cuman sama BL. Ini BL juga anak UGM juga, tapi farmasi ya Bil ya? Iya. Farmasi semester 4. Ini kita udah sampai pos 0, baru sampai pos 0. Lagi nungguin teman-teman yang lain, namanya Sumbing Fast East Route. Ini orang gila ya, ini si Fitra Klana ini. Orang mah naik ojek. Nah ini dia yang jadi ojeknya. Oke, jadi gini ya guys, ini gue akan lagi nyoba-nyoba nih menggunakan si gimbal profesional ini. Tapi yang megang bener-bener gak profesional gitu loh. Coba sok-sok. Lihat apanya yang bagus coba. Kesini putar-putar gini.
Akhirnya datang Torik. Kenapa? Tabrik. Motor aku mengenai. Jadi saya yang bawa apa motor? Wah, Habis ya. wah. Ayo pulang lagi. Siap. Nah, ini sebelum pendakian kita semua berdoa dulu. Semoga lancar terus sampai puncak. Amin amin ya robbal alamin. Kita akan sampai di jam 3. Tetaplah pertahankan kultur kita, men. Tetaplah lambat. walaupun bisa cepat. And hires, hey, Hai guys. Oke guys. Oke, kita baru mulai mendaki. Fit Raklana sini dulu dong, Fit. Iya, gimbal baru gue nggak bisa dasar. Ini Fit Raklana. Di belakang ada Abil, ada Eka, sama Mas Ari. Kita jalan jam 9. Sekarang di pos 0. Tapi 10 langkah udah engap, guys. Udah dulu ya. Assalamualaikum. Doain lancar. Nah, pas baru masuk inilah trek awal-awalnya. Ya ampun udah ngap. Baru sampai ke pos 0,5. Tapi udah mulai rebahan lagi. Ini baru sampai trek awalnya. Ini treknya kayak gini nih. Gak terlalu licin juga sih. Nah, ini sebenarnya baru datang nih. Selamat datang para pendaki Gunung Sumbing. Mohon dah ada welcome-nya. Berangkat dengan niat, pulanglah dengan selamat. Begitu kata Shirley ST12. Mantap, Chen. Oke guys, welcome sama dosen pendaki. Ini baru sampai di selamat datang ya, di Tugu Selamat Datangnya Sumbing via Banaran. Oh ya, kasih info juga, jadi ada beberapa info yang menarik dari Gunung Sumbing ini. Jadi Gunung Sumbing ini tadi kita dari bawah dianterin sama ojek, itu bayarnya 30.000 ke posnya tuh bukan pos 1 tapi pos 0. Ini menarik nih dibandingkan dengan gunung-gunung lain karena ya mungkin harus dimulai dari 0 dulu ya semuanya ya. Dari pos 0 kita baru jalan nih sampai ke gate-nya, dan sampai gate-nya ya udah terlihat udah lumayan ngesang tapi masih semangat. Hari ini gue bakal kenalin dosen pendaki itu hari ini berangkatnya sama siapa aja. Yang pertama, set nama Instagram. Instagram aku Nazia ada 2 Udah Instagramnya ada baru mau menikah. Beneran sedang mau menikah. Menuju ke pernikahan, cuman calonnya belum ada. Dia, kumabil. langsung loh saat ini loh, live ini live. Udahan. Ini mungkin udah nggak asing ya di YouTuber kondang nih ya. Ada Fitra Celana. Halo guys, jangan lupa subscribe YouTube channelnya Fitra Celana ya. Bakal ada video-video pendakian sama outdoor activity. Oh ya, nah ini kita terakhir sama ininya, gegedugnya, abahnya And Hires Adventure. Mau nggak Pak? Saya Prabowo. Saya Jokowi. Lanjutkan untuk Indonesia tegak lurus. Asik. Nama gue Eka. Gue udah beristri tapi istrinya nggak tahu di gunung mana. Video dong. Ini teh video ya. Wey, kembali lagi bersama dosen atau dosen pendaki. Nah, ini Sumbing itu kan tingginya 3371 ya, 3371 mdpl. Dia ada 4 pos gitu. Nanti kita bakalan camping di pos keempat. Terus sini sama dosen pendaki bakalan dikasih tahu nih. Ini tipsnya. Kalau kalian lihat nih yang kayak gini di gunung, ini namanya pohon pakis nih. Nah, pohon pakis ini kalian lihat deh ujungnya yang kayak
bulu monyet gitu deh, diperbesar ya udah, di zoom. Nah kalau misalnya dipotong itu tuh bisa menghasilkan air ya. Jadi nanti kalau misalnya kehausan melihat pohon-pohon pakis kayak gitu, bisa aja diminum gitu karena itu tetesan air hujan. Jalan. Hah? Jadi kalau ikut ke trip ini kumaha kan? Pertama kita harus sudah mengikuti pemilu ya Kang ya. Jangan sampai nggak nyoblos. Jadi kemarin syaratnya itu kalau kamu mau mengikuti trip ini, kamu sudah mencoblos. Gunakan hak suara kamu. Hak suara kamu walaupun satu dan tidak berguna, tetap dihitung guys. Rahasia guys, rahasia. Kita harus bebas dari rahasia. Jangan pernah ngasih tahu nyoblos berapa. Ingat itu, peace. Hei. Dikasih tahu sama doski atau dosen pendaki. Nah, ketika kalian bingung nih harus mana ya arah mata angin gitu ya. Simply banget kalian bisa lihat nih pohon-pohon ini. Jadi kalau misalnya dilihat dari kejauhan gitu ya. Pohon ini tuh di sini berlumut yang sebelah sini ya. Nah, yang sebelah kanan ini dia nggak berlumut dan kering gitu. Nah, kalau yang emang berlumut, nih dikasih tahu ya, ini tuh biasanya dia kena cahaya matahari. Jadinya dia kondisinya berlumut gini. Artinya cahaya matahari terbit dari mana? Timur dong. Nah, sebaliknya dengan yang ini yang kering karena dia nggak kena cahaya matahari. Jadi artinya ini adalah arah barat. So kalau teman-teman yang beragama Muslim gitu, sholat lihatnya kemana? Ke sini kah atau ke sini? Otomatis ke sini ya, barat. Gitu teman-teman, itu info dari doski. Nah, sambil di perjalanan kita ngobrolin tentang Gunung Sumbing yuk. Gunung Sumbing itu adalah gunung api yang terletak di Jawa Tengah. Dan gunung ini juga gunung tertinggi ketiga di Pulau Jawa, setelah Gunung Semeru dan Gunung Slamet. Nah, letak gunung ini tuh ada di 3 wilayah kabupaten, ada di Magelang, ada di Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo. Oh ya guys, Gunung Sumbing ini juga dikenal dengan gunung kembar, Gunung Sindoro dan Sumbing, sama halnya kayak Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Gunung Sumbing ini juga termasuk ke dalam gunung yang masih aktif loh. Terakhir itu dia meletus di tahun 1730. Nah, akibat letusan tersebut terbentuklah kubah lava dengan aliran lava yang menuju ke arah kawah. Sebelah lavanya ada makam nih. Ini udah jalur yang tangga. Nih, kalau teman-teman lihat. Entah kenapa ya kalau tangga tuh malah jadi yang lebih capek karena Lanjut lagi, makamnya itu adalah makam petilasan Ki Ageng Makukuhan. Siapa sih Ki Ageng Makukuhan itu? Nah, Ki Ageng Makukuhan itu adalah orang pertama yang singgah di Kecamatan Kedung. Jadi Ki Ageng ini memperkenalkan tembakau dan tanaman. Nah, Ki Ageng ini juga merupakan bangsawan Majapahit yang mengasingkan diri di Gunung Sumbing. Ki Ageng ini meninggal di bulan 21 Ramadan. Ngomong-ngomong tentang Ki Ageng, kita coba kilas balik sejarah Gunung Sumbing yuk. Jadi dulunya Gunung Sumbing itu merupakan wilayah kekuasaan Mataram kuno dan dipercaya puncak Gunung Sumbing ini menjadi tempat bersemedi bagi para petapa Hindu dan Buddha pada masa lampau. Gunung Sumbing ini juga memiliki peran penting guys dalam sejarah pergerakan nasional. Di tahun 1947 terjadi pertempuran Ambarawa, tahu dong? Jadi pertempuran ini merupakan salah satu kemenangan besar bagi pasukan Indonesia dalam mengusir tentara Belanda. Dari kisah itu, Gunung Sumbing udah mulai terkenal nih dan menjadi salah satu gunung favoritnya untuk didaki. Gak kerasa nih perjalanan kita udah sampai. Nah, ini katanya udah mau di pos 1, tapi udah mau ya. Belum, ini masih di warung kopi. Tapi ini kita ngeliat ada konten-kontennya Dede Inun. Halo Dek. Nah, gimana Kakak Inun? Kita telah melihat apa Kak? Kita melihat jamur. Kita melihat jamur guys. Anjir, jamur guys. Gimana Kak Inun? Jadi kalau melihat jamur, Ya. yang warnanya
terserah. Mhm. Itu biasanya berat. Haha, kalau ini? Yang ini itu beracun apa enggak? Haha. Itu kita tanyain dulu. Dede Inun, tolong jawab dong. Ini beracun apa enggak? Ini nih peta pendakian Gunung Sumbing. Kalau misalnya kita lihat, ini kita tuh ada di tengah-tengah sini nih. Nah ini T4. T4 itu maksudnya, nah ini kita lihat, ini tuh masuknya kepada peta informasi. Oh, ini T4 ini adalah kedai kopi Ganesari. Ini kita deket sebentar lagi ke T5. Nah, kalau kita lihat dari GPS, ini ada GPS dari handphone ya. Handphonenya hancur. Ya. Ini kita tuh udah di ketinggian 1700-an. Iya. Nah, Ketinggiannya jadi ketinggiannya mana? 1731 mdpl. Sementara Ini pos 1 nih. Aduh, blur. Nah, ini pos 1. ketinggiannya Pos 1 di sekitar 1900-an ya. Nanti kita buat konten ya, buat belajar peta ya. Hehe, ternyata tadi belum sampai pos 1. Ya udah, mendingan kita cerita-cerita yuk tentang asal-usul nama Sumbing. Jadi dulunya itu sebelum bernama Sumbing, gunung ini namanya adalah Gunung Sembung. Itu sih kata manuskrip Bujangga Manik ya ketika dia melewati dataran tinggi Dieng. Tapi ada juga yang bilang Gunung Sumbing ini berasal dari kata Sam dan Bing. Sam artinya adalah air dan Bing artinya asin. Jadi makna Gunung Sumbing itu adalah air asin. Legenda ini tuh berkaitan sama adanya sumber air panas yang terdapat di lereng Gunung Sumbing. Jadi dia punya kandungan garam yang cukup tinggi. Nah, sumber air panasnya itu ada di sebelah timur. Jadi nanti di video kedua, nanti kita bakalan lihat ada makam Ki Ageng, lalu ada kawah, dan di pinggirnya ada sumber air panas. Valid deh apa yang dikatakan oleh YouTube-nya Aboding. Pos 1 sangat-sangat jauh. Gimana teman-teman ngeliat treknya Sumbing via Banaran? Coba deh cek di beberapa YouTuber. Emang katanya si Banaran ini gokil abis. Sip, kita udah jalan sekitar 2,5 jam. Nah ini udah nyampe pos 1, tapi sebelum pos 1 itu ada makamnya Syekh Abdul Rahman. Kita doain semoga makam ini dijaga dengan baik gitu, dan kita doakan juga semoga gunung ini juga selalu dijaga oleh yang baik-baik. Oke, balik lagi sama Doski ya. Kita udah sampai di pos 1, namanya Pos Seklenteng. Ini di ketinggian 1687 mdpl. Gimana? 1887 mdpl. Di bawahnya tadi deket banget sekitar 5 meter ada makam. Oh ya, jaraknya ya, jarak dari base camp ke pos 0 pakai Gojek itu sekitar 10 menit. Nah, dari pos 0 sampai ke pos 1 3 jam. Kalau aboding 2,5 jam, kita 3 jam. Bareng yuk, kapan yuk kita ngedaki bareng yuk? Mau? Ayo. Waktu udah menunjukkan jam 12 teng dan kita baru sampai ke pos 1. Kita jalan kurang lebih setengah jam. Akhirnya kita memutuskan untuk makan siang dulu, lapar banget. Lihat kan yang di belakang gua Torit. Dia udah kecapean banget. Artinya ya kalian artiin sendiri aja deh. Emang trek via Banaran itu gokil banget. Ya udah biar gak kerasa capeknya, kita cerita lagi tentang kisah Gunung Sumbing dan Sindoro. Jadi diceritain bahwa dulu hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak dengan kepribadian yang sangat berbeda. Anak yang nakal itu dinamain Sumbing, sementara saudaranya yang baik hati namanya Sindoro. Ya sesuai lah ya dengan treknya Sumbing, nakal banget. Saking nakalnya si Sumbing ini katanya dipukul sama ayahnya. Jadi deh bibirnya Sumbing, berbeda dengan Sindoro. Kalau Sindoro konturnya itu landai dan smooth ya sama kayak anak-anak baik lah. Back to video. Selesai makan terbitlah hujan. Jadilah kita semua pakai raincoat.
Oh ya, di balik si anak nakal Sumbing, Sumbing itu juga katanya dihuni jin baik dan bidadari. Makanya mitos lain tentang penghuni Sumbing itu adalah makhluk halus. Tapi tenang kok, jinnya baik. Ingat nggak tadi gue cerita tentang letusan gunung di tahun 1730? Katanya jin-jin baik ini nggak suka pendaki yang melakukan perbuatan maksiat di kawasan gunung. Makanya akhirnya meletus. Karena maraknya perbuatan maksiat, jadi para jin tuh berdoa agar pendaki diberi azab berupa bencana alam. Di balik kenakalan treknya Gunung Sumbing itu, Sumbing juga jadi tempat tinggal para bidadari loh guys. Jadi nih, mereka konon menebarkan harum aromanya melalui bunga Edelweiss yang tumbuh di puncak gunung. Nah, bidadari ini menjadi bagian dari keindahan alam Gunung Sumbing yang menjadikannya istimewa. Jadi, Gunung Sumbing jangan dilihat nakal-nakalnya aja ya. Kayak video ini nih guys, treknya ampun-ampunan deh. Tapi di satu sisi, lihat view-nya, lihat pemandangannya, dan tetap nikmati prosesnya. Gak kerasa kan kita sampai aja nih di pos 2. Pos 2 namanya pos Siwel Iwel. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 itu sebenarnya gak terlalu jauh, tapi nanjak banget bos. Tadi kita starting dari pos 1 itu sekitar jam 1, nyampe ke pos 3 setengah 3, ya kurang lebih 1,5 jam. Di tiap posnya itu ada shelter. Nah, kita mau duduk-duduk nih di shelternya sambil nungguin hujan. Oh iya, di pos 2 ini ada yang namanya pohon keramat nih. Dari shelter ini gak jauh deh, sekitar 5 meter. Trek dari pos 2 menuju pos 3, aduh ampun deh. Apalagi kondisinya habis hujan, licin banget. Emang kalau di video sih kelihatannya kayak landai-landai aja ya. Tapi aslinya, aduh. Nah, untuk teman-teman yang emang mau mendaki via Banaran ini, teman-teman juga bisa kok pakai jalur lain. Jadi di Sumbing ini ada 7 jalur ya. Ada jalur Garung, ada Bowongso, Cepit, Lamuk, Kaliangkrik, Maliangkrik, dan terakhir Banaran. Banaran ini yang paling gokil. Saking gokilnya kita nerapin 10L1I, 10 langkah dan 1 menit istirahat. Tenang guys, begitu pos 1 kita itu sudah masuk vegetasi hutan nih. Jadi nggak akan kerasa terlalu panas. Di beberapa vegetasi hutan di Gunung Sumbing ada beberapa jenis nih. Ada Dipterocarp bukit, Dipterocarp atas, ada yang jenisnya montani, ada juga yang hutan Ericaceus. Karena banyaknya vegetasi, jadi memang sebagian besarnya ini digunakan untuk lahan pertanian. Gak kerasa kan udah ngebacot lama-lama, akhirnya kita sampai di pos 3, ini kita sampai di jam 5. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 ini takes time sekitar 2 jam. Dan akhirnya setelah kita ngobrol-ngobrol, kita decided untuk nginep aja di pos 3. Pos 3 ini namanya Puntuk Barah. Kalau kata barudak Bandung, well lah untuk and higher adventure yang udah sampai pos 3 dengan selamat. Walaupun terseok-seok. Seperti biasa kita istirahat dulu sejenak, baru deh kita diriin tenda. Oh ya, sambil diriin tenda, kita cerita kisah mistis di Gunung Sumbing yuk. Menurut beberapa masyarakat sekitar, di Gunung Sumbing ini terdapat makhluk bercahaya. Yang konon makhluk itu disebut sebagai peri dan dia itu gak mau terlihat oleh manusia dan jin. Selain makhluk itu, ada juga yang sering terlihat kakek tua yang beraksen bahasa Jawa kuno lagi ngisep rokok yang baunya bau kemenyan. Si kakek ini juga katanya sering dijumpai di pinggiran trek. Ada juga yang memang pernah ngeliat sekumpulan orang yang pakai baju putih. Dia katanya lagi diskusi lah dengan duduk melingkar gitu. Terus ada juga yang pernah melihat ada beberapa orang yang berpakaian baju hitam dan putih, dia duduk bersila dan melafalkan bacaan. Kalau kata masyarakat sekitar itu disebutnya petapa. Masyarakat juga percaya loh bahwa Gunung Sumbing adalah tempat pesugihan dengan tumbal nyawa manusia. Banyak juga yang cerita katanya ada makhluk tak kasat mata yang emang sering menyesatkan beberapa pendaki. Nah, ini yang paling terkenal, katanya ada pasar watu
yang merupakan area pasar gaib dengan kondisi medan yang cukup terjal. Tapi tenang aja guys, semua cerita ini adalah cerita legenda aja ya. Ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Semua ini gak akan terjadi kok kalau misalnya niat dan hati kita tetap baik ya. Diingat untuk para pendaki, stay positif dan tetap nikmati prosesnya. Oke, ini udah malam sekitar jam 8-an. Kita dinner menunya ya simple aja. Ada dimsum, ada ayam, kerupuk. Itu yang aku sama syabu. Selamat makan guys. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. So this is the last of this episode. Jangan lupa komen, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di episode kedua Gunung Sumbing. Bye bye.